Selamat siang, berbagai informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Dan nanti di dialog update siang kali ini, kita akan membahas masalah seputar fenomena batu akik yang sekarang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat khususnya kota Surabaya. Bagi Anda tertarik dengan batu akik, silakan nanti bisa menyaksikan dialog kami. Tapi sebelumnya, kita beralih ke informasi yang pertama. Sama kami siang hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial saya. Ini kalau misalnya Anda melihat studio SBO TV sekarang nilainya mencapai miliaran rupiah. Karena sudah banyak sekali batu-batu akik yang spesial sudah hadir bersama saya. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu bersama dengan dua narasumber saya. Yang pertama, saya mengucapkan selamat siang kepada Bapak Muhammad Kudori. Siang Pak Muhammad Kudori merupakan Ketua Persatuan Pedagang dan Pengrajin Batu Permata Taman Wisata Kayun Surabaya. Benar Pak ya? Dan juga di sebelah kiri Pak Kudori, sudah bersama saya Cak Irlan, merupakan kolektor batu akik. Benar Cak Irlan ya? Betul. Kabarnya baik? Baik. Baik, luar biasa sekali. Tapi sebelumnya pemirsa, kalau misalnya Anda penasaran kira-kira seperti apa fenomena batu akik yang terjadi saat ini dia VT Profile satu ini. Batu akik mendadak menjadi primadona. Pemicunya antara lain lantaran cenderamata batu bacan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Harga akik pun melambung. Sentra penjualan bertebaran dari pusat perbelanjaan hingga lapak pinggir jalan. Penggemar akik pun datang dari berbagai kalangan, remaja, orang tua, pejabat, hingga kolektor mancanegara. Batu yang dulu dikenal dengan dunia mistis, kini telah menjadi barang seni, simbol status, hingga materi investasi. Anda sudah melihat video profile yang itu menggambarkan bagaimana batu akik yang sekarang beredar di masyarakat. Tapi yang saya penasaran, saya ingin tanya dulu kepada Bapak Muhammad Kudori. Pak Muhammad Kudori ya, sudah berapa lama menekuni bidang ini Pak Kudori? Sebetulnya sih masih belum lama, cuman kira-kira mulai tahun 78 sampai sekarang. Tahun 78 hingga sekarang, berarti sudah lebih dari 20 tahun Pak Kudori ya. Kalau Mas Irlan, saya bilangnya tertarik untuk mengkoleksi batu akik ini kan berbeda ya. Biasanya kalau anak-anak muda kan sukanya mobil sport ataupun yang lain ya. Mas Irlan sendiri mengapa suka batu mulia ataupun batu akik seperti ini? Seni Mas. Seni ya? Iya. Saya suka di nilai seni naturalnya sih. Naturalnya seperti itu. Tapi pemirsa, sebelum saya berbincang lebih lanjut lagi, ini ternyata memang kalau kita bicara masalah batu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah batu akik, kemudian adalah batu kelas menengah, dan yang paling atas adalah batu mulia. Nah biasanya batu mulia ini berasal justru dari luar negeri. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Muhammad Kudori. Pak Muhammad Kudori, benarkah memang jenis batu ini ada 3? Ya sebetulnya 3 itu bukan 3 jenis batu tapi 3 kelas ya. 3 kelas. Kalau jenis batunya itu waduh seperti ikan di dalam laut. Jadi kita tidak bisa menghitung. Bahkan sekarang tambang-tambang yang baru ini banyak ditemukan khususnya di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri ini kebetulan hasil-hasil yang ditemukan tambang-tambang di Indonesia ini sejenis akik tapi kualitasnya cukup bagus. Bahkan di luar negeri tidak didapatkan ini. Ya, termasuk warnanya, cahayanya, kejernihannya. Itu memang di negara-negara lain itu sampai sekarang belum ada. Ya. Berarti yang memang paling jernih warnanya, kemudian memang jenisnya beragam, itu benar dari Indonesia? Ya, begitulah kira-kira. Tapi kalau tentang akik ini bukan tentang warna atau kejernihan aja ya. Karena paduan warna akik dari Indonesia ini cukup bagus. Kadang-kadang itu antara paduan warna alami itu terproses dengan sendirinya. Kadang-kadang banyak hal-hal yang unik dan menarik ya atau langka. Bahkan di situ kadang kita menemukan seperti lafal Allah gitu ya. Gambar lukisan, lukisan dan lain-lain. Itu kalau kita menemukan seperti itu harganya cukup tinggi. Ya. Apalagi kebetulan gambar-gambar itu menyamai dengan logo-logo perusahaan ya. Itu contohnya umpamanya
gambar ini, logonya perusahaan ini itu bisa cukup Sama mahal. seperti itu ya. Mas Irlan tadi mengatakan bahwa memang Mas Irlan tertarik untuk mengkoleksi batu akik ini karena memang gambarnya yang unik, kemudian kadang ada seperti yang Bapak Kudori bilang bahwa terkadang memang ada lafaz tertentu dan juga ada simbol-simbol tertentu. Memang tertariknya karena hal itukah atau bagaimana Mas Irlan? Satu seni Mas, yang kedua itu untuk investasi juga. Investasi, Iya. memang selalu naik ya nilainya batu akik ini? Jelas naik, nggak ada batu akik turun. Kalau kita bicara masalah investasi berarti yang kepikiran di benak saya adalah sertifikat. Kalau emas ini memang ada patokannya, emas dunia ini harganya berapa seperti itu ya. Tapi kalau batu ini patokannya harganya kalau dibilang investasi bagaimana? Susah Mas, maksudnya batu itu harganya relatif satu. Yang kedua kalau soal serti untuk mulia, tapi kalau untuk akik kayaknya masih belum. Nah, kalau Mas Irlan ini yang dikoleksi batu akik menengah atau yang mulianya? Akik mulia campur. Campur. Yang penting ada seni gambarnya. Seni gambarnya biasanya paling tunjukin dong Mas yang biasanya yang paling seni gambarnya mana? Yang sekarang Ini di bawah. contohnya ini sapir, blue sapir. Blue Ini sapphire. trapis. Boleh tunjukkan kamera? Iya. Silakan. Ini masuk blue trapis. Oke, masuk blue trapis ya. Iya, trapis sapir. Trapis sapir. Ya, jenis yang langka. Jenis yang langka. Ini Tidak semua orang, tidak semua pedagang punya. Ini keistimewaannya apakah ada lukisan? Ada lukisannya, gambarnya itu, Oke, oh iya. motifnya. Ada motifnya. Iya. Ini harga sampai berapa? Relatif. Relatifnya itu berapa? Range-nya kira-kira? Bisa murah, bisa mahal. Tergantung siapa yang jual, siapa yang beli. Nah, sebut harga Mas Irlan. Berapa kira-kira? 200 juta sampai? Ya bisa juga sampai 200 segitu. juta bisa sampai Iya. ya. Ini berarti saya tertarik juga untuk bisnis batu akik. Oke, Mas Irlan, berarti memang kalau mengkoleksi batu ini susah gampang ya karena tidak ada range harga. Betul, Tergantung betul. hobi masing-masing Iya, seperti itu ya. betul. Benar. Oke, Pak Muhammad Kudori, kalau tadi Mas Irlan mengatakan bahwa memang untuk jenis batu ini memang dia mengkoleksi yang akik juga, penengah juga, mulia juga. Saya ingin tanya, pertama spesifik, akik ini yang seperti apa? Maksudnya Jenis batu akik ini disebut akik bagaimana? Batu yang seperti apa? ya kita sebut itu batu akik ya umumnya memang akik, kalau di luar negeri agate mungkin ya. Betul, Batu-batu agate. akik itu ya seperti tambang-tambang yang ditemukan di Pacitan. Di Jawa Barat itu termasuk Karangnunggal, Sukabumi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang mulai ditemukan tadi di Jember, tempo hari itu saya pernah lihat itu ada. Dan apa itu kualitasnya itu memang cukup bagus. Kalau tadi Pak Irwan itu menyebutkan bahwa hobi permata atau akik itu bisa dijadikan invest, itu saya setuju 100%. Karena ya hobi akik atau batu permata ini tidak ada ruginya. Karena tidak pernah aus termakan oleh usia, perawatannya tidak sulit ya, tidak sampai pagi harus ngini kan tidak ada. Dan satu, harganya ngikutin dolar. Oh, justru harga Jadi tidak ini bisa. ngikutin dolar. Dalam sejarah saya sampai dari mulai awal sampai sekarang saya tidak ada ceritanya jual beli tahun 80 dijual sekarang rugi sudah. Enggak mungkin. Berarti justru memang investasinya kalau saya menarik kesimpulan lebih tinggi batu daripada emas ya. Betul. Wih, lebih jauh ya? jauh. Oke. Cuman kalau permata ini kan tidak seperti emas ya, di mana kalau sewaktu kita beli atau kita menjual, nah itu kerugiannya itu udah pasti. Artinya rugi 10% atau 5% atau sekian persen itu udah pasti. Tapi kalau permata memang tidak bisa dijual buru-buru. Tapi bahkan kalau kita hobi permata, kebetulan teman-teman juga banyak hobi. Itu saya sangat suka itu. Karena apa? Nanti kalau saya pakai satu rubi, kebetulan teman saya itu berduit ya. Dia nyari nggak ada. Nah kebetulan saya punya, dia suka, bisa untung sampai 2 kali lipat, bahkan tidak saya jual. Nah itu dia, jadi memang harganya bisa dimainkan tergantung dengan yang kita bicara masalah kolektor, suka, hobi, itu memang kalau kita sudah suka, harga bisa tinggi seperti itu ya. Tahan dulu Mas Irlan dan juga Pak Kudori, kita akan masih lanjut lagi pemirsa, kita masih akan membahas seputar fenomena batu akik, batu mulia dan juga nanti saya akan sedikit mengulik koleksi dari mereka berdua. Tetaplah di update siang kali ini.
Kalau kita membahas masalah batu akik dan juga batu mulia, ternyata saya baru tahu bahwa memang investasinya lebih tinggi daripada emas. Karena memang itu tadi pemirsa, mengikuti hobi. Kalau orang sudah suka, ini maka akan harga berapapun dia akan rela tebus ya Bapak ya. Saya yang pertama sebelum saya ke Mas Irlan, saya ingin ke Pak Kudori dulu. Pak Kudori, Iya. orang ini paling suka batu akik, batu mulia, atau batu yang menengah? Paling suka yang mana sekarang ini? Iya, ini kan tentang hobi ya. Iya. Kalau khususnya di Jawa Timur, Surabaya, apa itu banyak aneka ragamnya. Jadi tidak satu orang hobinya batu mulia, satu orang hobinya batunya akik. Bahkan banyak orang-orang yang berduit banyak itu tidak harus hobi yang batu mahal. Karena hobi itu kan kesukaan. Jadi walaupun orang berduit, tapi sukanya yang batu murah-murah, tapi yang nilai seninya tinggi. Oke, jadi memang situ. bukan karena langkanya, tapi yang paling Ya termasuk hobinya. langkanya juga. Oh, langkanya juga. Iya. Mbak, saya ingin penasaran Pak, ini Bapak ini membawa batu yang paling istimewa, yang menurut Bapak ini yang paling langka, yang mana Pak sekarang Pak? Boleh tunjukkan Pak? Kalau langka, gambar yang paling langka. Yang mana Pak? Yang Ada gambar, sekarang ini? Termasuk gambar-gambar seperti ini ya. Nah, Ini liontin ya Pak ya berarti? Iya, liontin. Ini Boleh kan ke kamera Pak? ada gambar seperti singa ya. Gambar seperti singa. Gambar Nah, seperti ini gambar-gambar seperti ini memang tidak ada duanya, wong ini alam ya. Ya. Kalau Ini alami ya Pak ya? alam, kalau di gambar manusia sudah tidak asli. Ini satunya lagi ada. Ini. Ya, ini ya. Ini gambar seperti beruang. Nah, Oke. kepalanya beruang. Benar, ya. benar, Iya. kepala beruang. Nah, hal-hal seperti ini memang tidak bisa dibikin oleh manusia. Kalau udah dibikin manusia itu tidak asli, harganya tidak ada. Artinya murah kalau bikinan. Contoh lagi ada ini gambar seperti burung ini ya. Nah, ini Nah, seperti burung. ini batu ini berarti Batu Pak, ya? akik ini, batu akik masih Boleh disebut kamera batu Bapak? akik. Nah, ini ya ada gambar seperti burung. Ada satu lagi gambar ayam jago. Wih, Mungkin kalau terbawa ya. Gimana ya ayam jagonya? Oh, ayam jagonya lagi lepas ini mungkin ya. lagi lewat mungkin Oh, ini. ini mohon Nah, maaf. itu dia. Nah, ini ya, Pak. Mohon sampean saya lihat ya. Oh iya benar. sekali, Menyerupai pemirsa. ayam Nah, jago. Menyerupai ayam jago. memang. Jadi alam yang apa itu mendapatkan keanehan-keanehan di dalam batu itu banyak sekali. Ini kalau yang saya pikir menyerupai saya mungkin tidak ada, baru harganya mahal. Itu kalau dari Pak Kudori memang tadi ada yang liontin seperti beruang, kemudian seperti ayam jago, seperti burung. Saya penasaran untuk Mas Irlan. Mas Irlan, sekarang koleksi yang paling bagi Mas Irlan spesial ini yang mana Mas Irlan? Boleh tunjukkan Mas Irlan? Semuanya spesial saya yakin, tapi satu saja yang paling unik mungkin yang mana Mas Irlan? Ada? Saya bingung saya mas, saya Soalnya terlalu semuanya banyak saya. terlalu iya. banyak. Satu saja Mas Irlan yang Mas Irlan suka. Saya Itu di depan ada batu giok atau apa itu Mas Irlan? Yang ini bulu macan mas. Ini Bulu batu- macan? Iya bulu macan, ini Peter Seed. Oke. Ini yang batu lokal. Coba batu perhatikan Jember. kamera. Nah ini Peter Seed. Apa bulu macan? Bulu macan. Iya. Istimewanya dari itu apa Mas Irlan? Kalau misalnya Mas Irlan kan punya liontin, Ada punya fenomena cincin. bulu bergerak. Maksudnya adalah? Ada fenomena bulu bergerak. Oh iya, seolah-olah bergerak. Hilang muncul. Oke. Iya. Nah, ini berarti memang untuk pajangan ya, bukan untuk perhiasan ya Mas Irlan? Iya. Kalau yang itu ya. Kapan tuh saya bikin jam mas, cuma pecah akhirnya waktu ngebor. Bikin pulpen juga, iya pecah. Jadi memang bisa untuk dibikin seperti Iya rencana saya mau pulpen. bikin yang antik-antik mas. Cuma ya banyak kan mahal ini mas. Sekitar? Ini bisa ratusan juta, bisa puluhan mas. Iya memang kalau kita bicara mas harga, saya merinding gitu dengarnya ini sudah ratusan juta, puluhan juta. Oke, saya mau kembali lagi ke Pak Kudori. Pak Kudori, Bapak Kudori ini mendapatkan batu ini, koleksi Bapak yang paling jauh Pak Kudori. Ini dari mana Pak Kudori? Kalau yang paling jauh sih ya mungkin dari mana ya? Karena batu-batu yang dari luar ini seperti ya ada dari Brasil ya, ada Sri Lanka ya, ada Tanzania, ada Mozambik, dari Madagaskar, dari India, dari Kolombia, banyak sekali itu yang dari luar negeri. Cuman memang batu-batu yang kelas itu, artinya batu-batu, mohon maaf, yang kita sebut batu mulia itu yang empat macam tadi itu memang tidak ada di Indonesia. Akan tetapi bukan berarti batu Indonesia ini bukan mulia, karena mulia itu kalau saya pelajari itu dari harga. Nah sekarang harga akik-akik di Indonesia ini sudah cukup karena cukup tinggi ya. Yang dulunya itu hanya laku sekian, tapi sekarang alhamdulillah melonjaknya sudah
tidak bisa dihitung dengan itu ya, dengan kelipatan ya apa gitu, cukup signifikan artinya itu. Cukup signifikan ya. Memang pemirsa, tapi kalau kita bicara masalah signifikan, ini saya punya informasi bahwa fenomena batu akik menjadi salah satu perbincangan hangat di masyarakat. Salah satunya batu akik gambar naga. Ini sempat menghebohkan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara karena berhasil laku dengan grand total sebesar 18 miliar rupiah. Dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ini karena melihat ini justru malah melatih sebanyak 25 perajin batu akik untuk meningkatkan kapasitas perjualan di daerah tersebut. Dan secara gratis. Ini berarti memang Pak, kalau dilihat dari informasi yang tadi ini juga justru bahkan sampai pedagang daerah pun juga mendapatkan pelatihan khusus. Ini memang berarti benar ya Pak ya, kalau investasinya pun terus meningkat seperti itu. Saya rasa betul itu. Dan harga Memang, 18 miliar pun ini wajar Bapak? saya rasa wajar karena bahkan itu tidak bisa dinilai itu kalau hal-hal seperti gambar tadi itu ya, karena suatu kebanggaan tersendiri bagi yang memiliki itu. Artinya sendiri. barang asli alam, gambar naga, apalagi persis ya, sehingga dia itu merasa wah ya apa gitu. Nah nanti dia mendapat kepuasan tersendiri dalam hati itu. Oke, Iya. kalau Mas Irlan sendiri, kepuasan seperti apa yang saya ingin tanya? Mas Irlan sempat sebagai kolektor berburu ini bagaimana caranya? Apakah hunting sampai ke pelosok-pelosok daerah yang terpencil atau internet online atau sampai ke luar negeri? Seperti apa Mas Irlan mencarinya? Luar negeri ya, langsung bahan-bahan pelosok-pelosok. Saya potong sendiri, saya gosok sendiri, ada saya beli juga. Cuma orang enggak bisa, imajinasi kurang, jadi enggak tahu itu ada gambarnya. Akhirnya saya temukan di situ gambarnya gitu. Oke, jadi memang waktu pertama kali Mas Irlan menemukan batu ini belum ada gambarnya, alias masih belum digosok lah seperti itu ya. Jadi ketika memang sudah oke, ini sepertinya menjadi tren ini atau ini sepertinya ada bakatnya. Mas Irlan rawat, gosok, kemudian Betul. akhirnya motif ini baru keluar seperti Iya, itu ya. betul. Karena terkadang tertutup ya, ketika masih ditemukan bentuk asli tertutup ya Iya, ukirannya. ada kurang gosokan dikit gitu, akhirnya biasanya muncul, biasanya hilang. Biasanya hilang Iya, gitu ya. main batu gambar agak susah. Oke. Spekulasi maksudnya. Benar Pak Mundore, tergantung ini ya, perawatannya juga ketika ditemukan ya. Iya, memang batu gambar ini boleh dikatakan sulit, boleh dikatakan mudah. Karena namanya alam ya, mungkin di atas ini ada warna biru, di bawahnya ada warna putih. Sehingga waktu digosok itu kalau kebetulan kena kepalanya singa atau kepalanya naga tadi dia ya hilang. Oke, Nah, jadi pun gitu. juga susah ya untuk harus batu hati-hati ini. kalau harus batu hati-hati gambar. karena Makanya harganya mahal kan. nah itu dia, karena kalau misalnya kita sampai benar untuk menggosoknya bisa tembus 18 miliar. Tahan dulu, kita akan masih membahasnya lagi. Nanti akan saya tanya apakah fenomena menarik yang terjadi di Batu Akik. Tetap di Update Siang bersama saya Rio Oliver kali ini. Pemirsa, kalau kita bicara masalah Batu Akik ini, saya juga punya informasi ada beragam. Saya mohon koreksi juga ya Pak ya. Ini ada yang mengatakan akik lumut. Ini dipercaya dapat meningkatkan hubungan dalam sekitar kolega. Kemudian ada akik lumut hijau. Ini kemampuan untuk membantu menghilangkan racun dalam darah. Kemudian lumut merah, membantu membersihkan darah serta menambah stamina. Oke, ini udah menikah ya. Kemudian juga ada lagi akik renda biru, membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan memberi ketenangan secara emosional. Ada lagi akik mata, melindungi dari kerusakan dan juga menyeimbangkan kadar gula darah. Dan akik dendrit, ini untuk memberikan keamanan dan kekuatan. Kemudian juga ada lagi yang namanya batu akik Botswana, dipercaya mampu mengatasi ketidakpastian dari arah dan tujuan pribadi. Ini saya mau tanya dulu pertama sama Mas Irlan dulu. Mas Irlan, jujur Mas Irlan, mengoleksi batu akik ini apakah karena seni atau memang karena ada hal-hal lain Mas Irlan? Saya sebetulnya itu seni Mas, cuma namanya batu alam tuh pasti ada unsur ada yang magicnya itu, maksudnya mistisnya. Iya, Memang betul. ada seperti itu ya Mas Irlan? Betul, ya? ada. Betul ada. Nah saya mau tanya, Mas Irlan apakah pernah mengalami hal-hal seperti itu atau memang merasakan sendiri dampak positif dari memakai koleksi Mas Irlan ini? Ada juga sih. Seperti apa? Ya kebal, ada yang kita jual apa gitu lancar. Oke, seperti itu ya Mas Masnya Irlan. itu alam, bukan isian Mas.
batu. Bukan isian. Iya, Tapi yang diisi ada lagi berarti. lain lagi Mas. Lain Itu lagi, hubungannya bukan dengan saya dong. Oke, Iya. kalau Bapak Kudori, benar Pak Kudori memang ada batu-batu yang mengatakan bahwa seperti batu bulu burung tadi, mengurangi rasa takut dalam berburu atau takut untuk menentukan arah masa depan. Ini bagaimana Pak Kudori? Iya, itu ada beberapa hal kepercayaan ya. Kalau tadi beberapa batu yang disebut tadi bisa menyembuhkan ini dan itu saya juga percaya. Karena apa? Batu ini kan alam, di mana alam ini mesti mengandung, ya ada kandungan di dalam batu itu. Nggak tahu mengandung zat ini, zat ini, untuk itu bisa saja. Tapi kalau untuk yang bersifat mitos ya, atau kepercayaan, nah itu saya tidak mempelajari. Itu di luar pengetahuan saya. Tapi ada nggak Pak Kudori, pelanggan dari Pak Kudori ini yang memang justru mencari batu yang bukan untuk keindahannya, tapi karena untuk magisnya? Ada Pak Kudori? Nah itulah, memang aneka ragamnya orang hobi itu di situ. Tapi kalau saya sendiri itu terutama mengutamakan seni ya, tidak untuk yang sampai ke arah sana. Karena ya boleh percaya, boleh tidak. Cuman kalau bagi orang-orang yang beragama ya, kita tidak ada yang dipercaya kecuali yang satu ya. Oke. Ya ini ciptaannya. Jadi kita mengagumi keindahannya, mengagumi keunikannya, mengagumi sinarnya, segala macam. Oke, Pak Kudori, pelanggan Pak Kudori yang paling jauh dari mana Pak Kudori? Pelanggan saya ini luas, hampir seluruh Indonesia. Oke. Nah, bahkan baru-baru ini aja saya agak libur berapa, biasanya itu pagi terbang Jakarta, sore terbang Lombok, jam 9 malam terbang ke Bali. Itu bisa saya, satu hari 30 bisa itu. Yang beberapa kali. peminatnya ini range-nya usia berapa? Mudakah atau yang justru malah yang sudah berusia Pak Kudori? Kalau batu-batu yang batu kelas mulia ya, batu mulia itu kebanyakan memang yang sudah usia di atas 40, atau mungkin di mana mereka sudah mulai sukses ya, dia menyisihkan uang untuk hobi, dia menyisihkan uang untuk ini. Sebetulnya anak muda-muda itu banyak yang kepingin, tapi kemungkinan Uangnya duitnya tidak yang ada tidak gitu ya. Anak muda-muda sekarang banyak yang sudah mengerti tentang permata, tentang itu sudah banyak ngerti. Cuman tadi ya itu duitnya, yang karena hobi yang satu ini memang memerlukan modal yang besar juga. Dana yang cukup. Berbicara masalah modal Pak Kudori, saya sempat membaca jika ternyata sekitar 5 tahun lalu pemirsa, sekilo dari batu akik ini harganya 4 juta rupiah. Tapi sekarang sekilonya ini sudah tembus angka 50 juta rupiah. Benar? Itu benar saja, tapi itu juga melihat kualitas ya. Seandainya kita menemukan gumpalan atau bongkahan batu, itu kita akan lihat nanti krisnya kayak apa. Tapi yang pasti memang 5 tahun yang lalu dengan sekarang ini harganya jauh banget. Karena memang investasi pun terus apalagi sekarang lagi ya? booming ya, artinya lagi meledak-meledaknya orang penggemar batu kayaknya lupa blok jadi satu. Nah, itu yang paling dicari, karena kan tadi Pak Kudori bilang meledak-ledak ya jadi satu sekarang, entah itu muda, dewasa. Favorit dari orang sekarang ini tuh yang paling dicari itu jenis apa? Safir atau mungkin batu akik yang seperti apa, yang bagaimana Pak Kudori? iya, memang sementara ini dan beberapa bulan ini yang dicari orang itu kebanyakan dari akik. Ya, yang tambangnya ditemukan di Indonesia. Jadi terutama bacan ya, bacan itu ditemukan di Pulau Bacan di daerah Halmahera sana. Itu memang yang lagi digandrungi oleh baik kalangan muda ataupun orang tua. Dari Pulau Bacan ya Pak Kudori. Mas Tiran, nanti tahan dulu Mas Tiran, saya ingin tanya juga Mas Tiran ini kira-kira apa sih yang ingin dicari oleh batu ini. Tapi pemirsa, memang kalau dari informasi Pak Kudori bilang, ada dari sungai daerah Kabupaten Dharmaraya, Sumatera Barat, ini ada batu akik tersebut berhasil terjual seharga 1,5 miliar rupiah dalam lelang yang diadakan di salah satu gedung serbaguna di Sumatera Barat. Ini luar biasa sekali. Tahan dulu, jangan kemana-mana, karena kita masih akan segera kembali. Tidak hanya rakyat biasa saja ataupun masyarakat awam yang demen akan batu akik dan batu mulia, Bapak Presiden kita mantan Susilo Bambang Yudhoyono ini menggunakan batu bacan. Kemudian Kate Middleton, Ratu Inggris, menggunakan blue sapphire sejenis Lasmir blue, benar ya Pak ya? Dan juga
Pak Foke, ini mantan Gubernur Jakarta, ini dan juga Pak Harto memakai batu akik yang luar biasa banyak koleksinya. Nah, saya ingin tanya kepada Pak Muhammad Kudori. Pak Muhammad Kudori, sekarang kan banyak batu sintetis ya Pak Kudori ya, dan juga orang ini kadang harga sintetis dan juga harga yang asli ini terkadang harganya tidak beda jauh gitu. Ada yang beda jauh, kadang ada yang sama. Ini bagaimana Pak Kudori menanggapi hal ini? Ya, terutama penghobi-penghobi baru ya, penghobi-penghobi yang masih pemula. Saya sarankan agar hati-hati untuk mau beli batu. Karena batu-batu sekarang ini banyak batu-batu yang sintetis, apabila diperiksakan di lab itu hasilnya hampir sama dengan yang aslinya. Contohnya BD-nya, RI-nya segala macam itu sama, hanya satu yang tidak sama. Urat atau serat atau tanda ciri khas batu, keaslian batu di dalamnya itu yang tidak bisa dibikin oleh manusia sampai sekarang ini. Berarti batu sintetis pun itu juga punya kandungan hasil lab yang sama seperti batu yang asli, tapi yang beda adalah serat-seratnya. Iya, betul. Lantas bagaimana kalau kita sebagai masyarakat awam yang ingin, saya kepingin beli batu nih Pak, gitu kan? Ini kan harganya nggak main-main ya Pak ya. Iya, Apa kira-kira kesan pertama, oke, saya batu ini kira-kira asli atau tidak? Bagaimana yang bisa saya tangkap kesan pertamanya? Kalau untuk pemula memang sulit dijelaskan ya, karena sifat-sifat batu itu ya seperti tadi, batu sintetis sama batu aslinya itu hampir sama. Nah, setidak-tidaknya sampean coba melihat kepada siapa sampean beli ya, nanti tanya sama orangnya kalau memang perlu ya. Kalau sintetis yang mana? Itu kalau dijajarkan gitu, bahkan dites pakai pengukuran itu Kekerasan. kekerasan itu sama kerasnya 9 kalau safir itu korundum hasilnya, cuma korundum sintetis sama korundum natural, umpamanya natural blue safir ya keluarnya natural blue safir. Kalau sintetis ya natural mohon maaf ya apa itu sintetis korundum ruby umpamanya gitu. Berarti kekerasan ini luar biasa, tiruannya pun kekerasannya hampir sama ya Pak ya, tergantung. Bukan hampir sama memang. Sama memang dibikin ya? sama. Kalau- Hanya urat saja yang membedakan. Nah ini dia memang harus hati-hati. Iya. Untuk Mas Irlan, pernah tidak tertipu? Kalau kita Seperti tidak pernah kalau dari Nggak, kalau wajah-wajahnya pemain ini. batu di mana-mana tetap Mas. Iya, Belajarnya betul. kita itu pintarnya kita dari tertipu Mas. Kalau Oke, kita enggak berarti pernah pernah ya tertipu, ketipu iya sering saya. Sering ya? 50 juta, 75 pernah saya. Wah. Iya. Terus ketipunya dalam hal apa? Entah itu tidak membedakan kekerasannya atau ukirannya atau Bukan. apa ketipunya? Kalau saya kan diantik Mas, di gambar ya. Jadi kita ada campur tangan manusia, istilahnya pewarnaan, ada tambahan pewarnaan. Oke. Batu-batu alam Mas. Beda batu alam sama sintetis itu biasanya kalau di ake itu kan kalau dingin ikut dingin, kalau panas ikut panas, Seperti mengikuti itu ya, suhu gitu. di suhu ya, oke. Iya. Terakhir, ini karena sudah waktu juga akan memisahkan kita, saya ingin tanya yang pertama ada Mas Irlan, tips untuk merawat bagaimana Mas Irlan, nanti saya juga tanya kepada Pak Kudori. Batu kalau tergores, kalau batu itu hidup, jadi batu itu butuh kelembapan. Istilahnya biar warna itu semakin bagus itu butuh kelembapan. Paling enggak itu sering dioles-oles dengan minyak seminggu sekali. Atau kalau untuk mengkilapkan pakai aja sebu intan atau cerium oksid atau apa. Minyak atau pun juga sudah cukup ya. minyak untuk Sudah cukup. mengkilap. Pak Muhammad Kudori, tipsnya bagaimana Pak Muhammad Kudori untuk merawat koleksi batu akik ini? Kalau merawat sih kalau batu-batu seperti blue sapphire, ruby, batu-batu yang kerasnya mencapai 9 itu tidak sulit. Ya, yang penting diamankan dari maling gitu Mas. Itu semuanya Kalau juga. yang seperti itu yang lembab-lembab ya, artinya kayak perus itu kan lemak lunak ya, itu mungkin sejenis itu bisa menggunakan seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan Minyak tadi. seperti itu ya. Tapi kalau batu-batu seperti cat eye atau mata kucing, blue sapphire atau sapphire lah ya, atau ruby atau itu enggak sampai sedikit, enggak sulit. Tidak sulit ya. Sulit. Terima kasih atas waktunya Mas Irlan, Iya. terima kasih Pak Muhammad Kudori, terima kasih waktunya. Terima kasih. Pemirsa terima kasih. Memang kalau kita bicara masalah koleksi dan juga hobi ini relatif kembali. Harga tidak menentukan bahwa kita ingin beli atau tidak. Yang penting kalau kita suka, terkadang penghobi rela mengeluarkan kocek hingga 18 miliar rupiah untuk sebuah hobi. Saya Rio Oliver, selamat siang dan sampai jumpa.